Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Mari kita juga baca salatun nariyah. Allahumma salli salatan kamilah Wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqal dhamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kita hormati, muliakan, doakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Awaluddin Syafi'i SPDI KIHA hafizahullah ta'ala. Yang dia hormati, muliakan bapak-bapak, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pengelingsir, pemuka-pemuka masyarakat, pemuka-pemuka adat, para kiai, takmir masjid, remaja-remaja masjid, remaja-remaja musalla juga yang berkesempatan hadir, kaum muslimin muslimat, wabil khusus puluh sami ibu-ibu yang hadir langsung di masjid yang kita puluh sami sama-sama selalu makmurkan, yaitu Masjid Fathul Alimin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahkan sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu jiwa istiqamah. Istaqama yastaqimu istiqamatan. Ya, artinya yang namanya orang istiqamah ini, satu sisi dia harus berusaha mujahadah pelan-pelan sambil terus memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa menganugerahkan hidayah dan taufiknya untuk kita berlaku hal-hal yang diridhoinya.
Tanpa pertolongan Allah tidak akan pernah mungkin kita seperti ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak di antara saudara-saudari sama Islam, badan jadi dengan muslimah, tapi masih banyak yang salat masih belum tepat waktu, sembahyang lagu masih demen sembahyang mesa. Ini yang kita selalu mohon kepada Tuhan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ketika mendengarkan satu ilmu, tamu juga dalam angan, tamu dalam hati. Tadi alhamdulillah kita sudah disampaikan tentang bagaimana pesan Nabi Ibrahim, ya Abul Anbiya wal Mursalin. Itu artinya beliau sangat cinta kepada Nabi Muhammad, sangat cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau menara dengan sempait salam niki jadi tanden perhatian niki. Sangat entah. Pelunggu sami sempait salam si batur pada sekolah lain. Sama-sama tahassus, sama-sama ma'had, sama-sama kuliah. Ini menunjukkan bahwasanya pelunggu disayang, diperhatikan sama teman itu. Doa, saling doa zahirul ghaib sangat makbul. Doa berjauhan. Walaupun sudah sama-sama jadi alumni, walaupun sudah sama-sama jadi mutakharrijin, jadi alumnus, lepasan madrasah ini, madrasah itu, tapi selalu hati ini terpaut untuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama siapapun yang ia cintai. Seseorang akan masuk surga bersama apapun yang ia cintai. Salah seorang sahabat bernama Muawiyah, ketika meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat begitu banyak malaikat turun di atas langit, sampai-sampai tertutup matahari, sampai-sampai tertutup jelo niki jemaah sekalian. Sehingga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ada apa ini? Kenapa ketika Muawiyah meninggal dunia, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, ramai sekali malaikat turun dari atas langit menyaksikan pemakaman orang itu?" Maka Jibril alaihissalam menjawab bahwasanya Muawiyah ini dulu di atas dunia sangat hobi, sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas, sangat senang membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai-sampai waktu sholat menjadi imam di suatu tempat, semakin ini terkenal dengan nama Awali di Madinah. Jadi Muawiyah ini tidak sholat berjamaah di Masjid Nabawi, rumah beliau jauh dan ada masjid di sana. Beliau jadi imam, ditunjuk jadi imam, itu jadi julu. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Sampai-sampai sebagian para makmum melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang si Muawiyah yang kok kulhu terus berani kayak amun ara ele Masjid Fathul Halimin meniki imam jawah selir laporan kira-kira. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Yang kita diajarkan oleh guru-guru kita mana-mana alhaqumut takasur. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua. Atau mungkin karena salat maghrib waktu kepepet, wal asri rakaat pertama qul huwallahu rakaat kedua. Salat maghrib kedua sabihis ya tidak main gitu ya. Rakaat kedua hal ata ka hadisul ghosiyah, kali ini juga menunjukkan orang maaf niki bukannya tidak ngerti agama, lagu kurang faqih. Situasinya di masjid. Nah, niki kemudian merokok niki tidak bagus dia. Syukur alhamdulillah yang lihat di tempat niki dengan ngerokok niki di masjid. Tapi
Pantok bagus, mantap. Nah, niki pantok si merupa. Syukur alhamdulillah. Sebagian tahu kadang-kadang penuh masjid si Asbah. Mun satu batur merokok. Makanya termasuk di Puyung yang itu tadi, karena rata-rata kami tidak merokok di sana. Tamat-tamat Yaman, alumni Mekah, alhamdulillah, alumni Madinah. Alhamdulillah untung zanti pada ngerokok. Nah, jadi pada ketika kita sampaikan masalah ini jadi celah diterima si batur. Artinya bahwa silakan kalau yang merokok nanti di luar, tahan seberak doang, sejam, 2 jam masa ditahan. Gitu. Melet memang melet, lagu tahan. Pahala nahan, pahala nakar niki yang kita harapkan. Lebih-lebih di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Niki gedeng di sida Allah. Yang mana ini adalah tempat yang paling mulia, khairul biqa'i fil ardi masajiduha. Sesolah-solah tanah di baun dunia niki adalah sebidang tanah yang dibangun masjid di atasnya. Walaupun ukuran qafas, walaupun hanya ukuran sangkar burung sentang umpama niki dia. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang membangun masjid semata-mata karena Allah. Pelunggu sami bangun masjid ini gara-gara apa? Karena Allah. Bukan untuk tafakhur, bukan untuk sombong-sombongan nggih. Buktinya tiang dengar informasi isi masjid niki berjamaah tidak kurang dari 3 saf. Alhamdulillah. Ini salah satu bukti bahwa yang membangunnya ini lillahi ta'ala. Tiang khawatir, tiang ragu, ya kita semua merasa bagaimana ya, masjid beli belak tapi ternyata ada telumpat di sini, ini niatnya apa ini? Nah, mungkin ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu pelunggu sami jam sekalian, ibu-ibu syukur nggih, pelunggu sami yang mengeluarkan infak, sedekah dan lain sebagainya. Pelunggu sami ada ait mesa nggih, pelunggu sami yang mengeluarkan semen, gres, kerikil, besi dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Mari kita manfaatkan masjid yang sangat besar, megah, indah ini nggih, untuk semakin terus taqarrub ilallah, mencari makin ja. Wah terlambat jadi dengan sugih mang tinggi ana kiamat begini gitu. Ya, tetap silakan bersemangat jadi orang kaya, silakan. Saya nyumbang lamun dengan sugih. Lagu artinya bahwa di saat sholat subuh silakan mari kita berangkat lebih awal nggih. Aja iya bahasa Imam Junaid. Waktu beliau meninggal dunia. Karena Imam Junaid ini kan pimpinan ahli sufi, pimpinan ahli tasawuf dari Baghdad. Al-Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, ya selepel lah kelasnya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ketika beliau meninggal dunia dimimpikan oleh sebagian muridnya, nunasang Syekh berembe nasib pelungguh dalam kubur di alam barzah. Maka jawaban beliau, alhamdulillah Allah merahmatiku dengan rahmatnya yang sangat luas. Nunasang berkat napi pelungguh dianugerahkan fasih jawab mungkar nakir dalam kubur. Maka beliau menjawab, alhamdulillah dengan barakat daripada terus saya istiqamah melaksanakan beberapa rakaat sebelum subuh, rukaiat qubailal fajri. Alhamdulillah jemaah sekalian nggih. Apabila hati ini ringan, enteng, mesang, tuwes ke malam, ini salah satu pertanda kita disayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rumah sederhana, walaupun mungkin uang hanya sekedarnya, okay? Walaupun mungkin bangket seadanya, ya, tabungan juga seadana, biji-biji tidak terlalu banyak mungkin, okay? Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kita ringan untuk bangun malam. Alhamdulillah. Nabi salah satu amalan supaya tiang pelunggu sami diringankan bangun malam, coba sama-sama kita baca akhir surat Al-Fatah. Termasuk di awal tarekat hizb ada nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inentan akhir surat Al-Kahfi. Akhir surat Al-Kahfi. 1 2 3. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah akan diberikan baun mesangan dengan syarat juga aruan tedam medah dia nggih. Karena disuruh kita oleh dokter juga aruan tedam, aruan musari. Sebelum jam 11 sudah siap-siap tidur ibu-ibu, nggih. Jam 10 siap-siap bismikallahumma ahya bi bismika amut. Lebih baik lebih awal tidur, lebih awal bangun daripada begadang jam 12, jam sekek masih doang. Api porun kira-kira. Ya, macam-macam sesuai dengan profesi masing-masing. Jam 12 masih main HP. Jam sekek masih main HP. Arun ninggal dengan meniki model. Maaf, maaf. Itu kata ulama-ulama, itu kata dokter-dokter, ahli-ahli. Kan tidurnya para sufi itu seperti itu. Bangun lebih awal karena apa? Tidur lebih awal. Imam Syafi'i istirahat lebih awal. Nggih. Nabi Daud istirahat lebih awal. Ini tidur orang soleh. Lebih-lebih pelunggu sami ada kesempatan tadi tidur sebelum zuhur kailulah. Jam sholat sampai jam 12. Alhamdulillah nanti malam kuat berjaga. Nggih. Yang punya kesempatan lagu jadi guru sertifikasi atau sini. Lagu lamun makin jaluk corona lu istirahat. Boleh hari jam sholat boleh, jam 10 boleh sebagian. Lalu kadang-kadang tidak memanfaatkan waktu itu untuk istirahat. Macam padahal sangat bagus tidur kailulah itu. Nggih, mana untuk kesehatan dan juga mana untuk supaya tiang pelunggu sami dimudahkan nanti untuk kuat berjaga tengah malam. Lebih-lebih untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nggih, murojaah, mutalaah bagi para tulab, para pelajar, para mahasiswa. Pelunggu sami jamaah laki yang sudah di atas 40, 50, waluan putih bulut, persiapan perbanyak kita istighfar, lebih-lebih bulan Rajab, terus bulan Syaban sampai bulan Ramadan. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Berembe jamaah bini, jam pira pelunggu sami mensare. Dikembe nampun tedek. Dan tebing tedam si bapak. Laun bahasa jam 2 tu tuis. Jam 3 tuis bahasa nggih. Itu. Jam 11 itu sudah istirahat. Jam setengah 12 sudah berangkat niki bermimpi dengan A, B dan C. Insyaallah. Mudah-mudahan kita mimpi kaji dengan soleh nggih. Banyak di antara pelunggu sami insyaallah yang dianugerahkan bermimpi dengan orang-orang hebat. Karena sebelum tidur selalu membaca doa-doa sebelum tidur, amal-amalan sebelum tidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ingatkan kepada Siti Aisyah. Nama lainnya beli Humairah atau Uwais. Aisyah jadi Uwais. Sebelum tidur tamatkan dulu Al-Quran, khatamkan dulu Al-Quran. Maka Siti Aisyah berkata, bagaimana cara saya menghatamkan Al-Quran ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, baca dulu surat Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti orang menghatamkan Al-Quran sekali. Sebelum kau tidur ya Aisyah, baca dulu, nggih. Ya, pastikan dirimu supaya mendapatkan syafaat saya nanti di hari kiamat. Adik semel tolong menjuluk kiamat. Adik semel cengak ulu di hadapan Allah. Timak jaripin balik mesti dia, nggih. Bersinina semama. Aku lamun dek pacu dek semel lah tolong melajul kiamat. Lebih-lebih beliau kepada Siti Fatimah, anaknya Fatimah pacu-pacu dende. Salehah-salehah tanero, nggih. Hubungan dengan Allah bagus, itu orang hablum minallah, hablum minan nas. Vertikal secara horizontal sama makhluk Allah, bukan hanya sama manusia. Sampi-sampi tuli lemut beda sampi anyam, impan awisan, nggih. Bedet manok bebek impan, alhamdulillah. Pejan-pejan jarang. Seninen dan bermasalah jarang minum pejan. Nah, ini lantung manok pelewas, lantung bebek bolak main isi. Gara-gara bibian mantu semaya si ibu mundin ni si janji lah.
Selapu lain remuk-remuk, piring-piring nganggur belah-belah, panci-panci nganggur tendang bal gala-gala Lionel Messi ya. Nah ini ampun aja sekalian, kita mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah kepada istri beliau. Yang kedua apa tadi? Positifkan, pastikan dirimu mendapatkan syafaat dariku, pertolongan dariku. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Sebelum tidur jangan lupa salawat 3 kali. Dan salawat yang sangat dicintai, disukai Nabi adalah salawat al-ummi. Ya, banyak diantara kita dengar informasi cerita-cerita orang-orang soleh sakit di rumah sakit, kata dokter harus dioperasi dan lain sebagainya, biaya sekian juta. Tapi karena semenjak sehatnya sampai dalam rumah sakit selalu hobi baca salawat. Jadi wali, jadi kekasih Allah itu wajib hukumnya harus suka baca salawat. Namun abad baca salawat mustahil jadi wali. Lihat saja para ulama siapapun, mau kelas siapa? Orang-orang Arab, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad bin Abbas bin Ali bin Al-Maliki. Ulama Habib Zain Madinah, Habib Umar bin Hafiz, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zain Abdul Majid, Kiai Haji Hasim Asy'ari. Orang-orang hebat ini wajib suka salawat. Kiai Haji Khalil Bangkalan selalu baca salawat. Karena salawat ini adalah obat segala-galanya. Lancar usaha gara-gara banyak salawat. Bidadari saleh pacu gara-gara dengan doa rajin baca salawat. Lunggu sami bisa gereng berjanji, sentulak, malam Jumat dan malam-malam yang lainnya itu insyaallah akan anak-anaknya orang-orang saleh. Batur-batur NU alhamdulillah berhizib di mana-mana. Ada saja anak bayinya yang hebat, soleh-soleh besok. Karena apa? Di dalam bacaan-bacaan tersebut wajib dicantumkan salawat demi salawat, bukan hanya 1, 2, 3 salawat, puluhan salawat yang terbaca. Lebih-lebih salawat al-ummi, itu tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang sekali dicap sebagai orang yang layak wa layak tuh. Memang Nabi seperti itu, tapi hikmahnya adalah supaya umat pada waktu dan sekarang ini semakin yakin bahwa apapun yang Nabi ucapkan, apapun yang Nabi lakukan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan bacaan-bacaan beliau, tapi betul-betul wahyu ilahi. Bahwa al-ummi adalah artinya la yaqra wa la yaktubu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada dengar-dengar cerita jamaah saya kurang sehat, sakit rumah sakit, Nabi ceritain waktu saya rumah sakit tolap awak si Nabi. Bapak saya sakit awak tolap, alhamdulillah berkat Nabi datang seberak dong olap papa hulu, olap papa hawa. Lemaklatmu bengaan dokter, apa sih beroa di sini? Padahal itu akibat tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal dunia, memang pindah alam, tapi terlalu banyak pengalaman orang-orang soleh yang berjumpa dengan Nabi di mana-mana. Masyayikh-masyayikh kita di madrasah as-salatiyah rata-rata berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arasa langsung, arasa langan mimpi, karena memang akhlak mereka itu luar biasa. Sulit tahu Pak. Bayangkan pelunggu kami jemaah sekalian, yang pengalaman kami di Mekah salatiyah, sebagian masyayikh guru-guru kami itu, guru-guru kita itu baru jauh ai gelas elek kantor. Ngenem bejulu ni, terus disuruh itu ngenem. Adik sekedik bahasa. Adik sekedik maka ni nama murid. Apakah ada seperti itu kita di sini? Ona sanak mutaenem, iya mun kanak masih kocet bebek mutaenem lagu-lagu mana semet jantit mede nama sanak. Onas murid kadang-kadang pilih-pilih murid sampai ya. Kadang-kadang onas guru doang, kadang-kadang ikut ninggigin tuan guru tis. Padahal itu adalah surul mukmin syifa, sisa bekas orang mukmin adalah obat. Lebih-lebih onas semama jemaah. Kanggok belum onas kupin semama. Arwah ni bujulu ngenem serut bujulu. Berada mimpi aku rasa kurang manis baik gula malik kalau teh onas ni itu semama. Bareh menasi malik ni bujulun bekelur. Semama ulu-ulu doang pindang menadian.
atau musuh semamun silakan bernasi apa tolang muni jawan kelin di itu tuh kedemen kayaknya jelamen kakak bernasi run semet bampe kampik aku ternyata wan kelin bejudu kanduk sini itu pada murian tiang isi ini terganggu kene riri meni modern ibu ini menonton ya bahaya nggih karena surga pelungguh di bawah kaki bapak namun dia nyadu boyak lawan biar lapak naik dinara lampak naik boyak atasnya bisa kita tahu antu Allah penting bahwa arah surga dunia arah surga akhirat oke yang ketiga kata Nabi positifkan dirimu supaya disayang oleh semua muslimin muslimat baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maka Siti Aisyah istri Nabi anu kritis Siti Aisyah niki sepertiga agama diambil dari yang mulia Aisyah. Lain-lain kelebihan sebinian Nabi arak memang pinter cerdas. Ini dia seorang wanita faqih ahli fikih ahli agama. Karena kritisnya beliau bertanya kepada Rasulullah sebagai masdar sumber hukum sumber informasi. Beliau yang paling banyak ilmu tentang masalah-masalah keagamaan khususnya, yang tidak pernah bakhil pelit untuk bercerita berbagi kepada Abu Hurairah maupun sahabat-sahabat yang lain. Arasah binian Nabi sebagian kuat tahajud, kuat puasa sunat. Siapa itu? Hafsah, Siti Hafsah binti Abu Bakar Umar. Nah, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Punya kelebihan masing-masing. Beliau sawamatun qawamah. Lunggu sami ndik jadi bijen sahabat paju tak pendik sembahyang sunat kadang-kadang abot bapak ndik tuan guru papu ndik kiai abot malik sembahyang sunat niki kelas Hafsah Al-Faruq bapak Umar ibn al-Khattab khalifah yang kedua yang menurut kisah andin berdait Umar ibn al-Khattab kanji iblis tengah langan maka pasti iblis akan mencari jalan yang lain. Din bani bedait kanji Umar ibn al-Khattab. Namun kelas itu jambi pun lain tetir doa setan. Lagu kekabut baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih. Itu sebabnya dalam kitab fikih setiap rakaat kita salat disunnahkan membaca ta'awuz sebelum Fatihah. Rakaat pertama auzubillahi minasyaitonir rajim sir tapi bismillahirrahmanirrahim. Baik imam ataupun makmum. Rakaat kedua juga sama tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Rakaat ketiga, rakaat keempat salat sunat duha, salat sunat tasbih, salat sunat hajat, salat sunat taubat, wudu, istiharah, isyraq dan lain sebagainya. Silahkan awali dulu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rakaat pertama doang a'udzubillah, rakaat kedua ndek bisa saja rakaat kedua pelungguh diganggu, datang penyakit riak, datang penyakit sum'ah. Selalu kita mohon kepada Tuhan penjagaan demi penjagaannya mas sekalian. Karena beliaulah tempat kita menitipkan hati ini, menitipkan jiwa ini, supaya segala yang kita lakukan, ucapkan ini menjadi ada yang kita jumpai di kemudian hari nanti. Ya samut harapan. Cuma jama-jama run ibadah lagu tekican tersempenat era dain. Makanya kita tidak bisa menyombongkan lo ibadah pol tahajud bilang malam makruh niki. Bilang malam dek tadam-tadam makruh baca Quran. Yang sembahyang apalagi main catur. Yang sembahyang doang ili isya sampai subuh makruh hukumnya kalau tidak istirahat. Quran sudah jelas mengatakan wa ja'alna al-laila libasa. Aku jadikan malam untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Aku jadikan siang untuk mencari penghidupan. Pelunggu sami membalik makin melester sampai subuh ada naruh cair borongan merampek kili isa sampai subuh sampai den terawih na'udzubillahi min dzalik untung mah musim merampek makin nanti nak lemak bulan Ramadan jangan nak terawih batul-batul separuh lah niki niki pada lara bagian poyong niki aranya itu yang poyong demin malam selekur mulai berangkat merampek ndik terawih papa-papa telok temoneng ndik lalu terawih Bapak Lailatul Qadar ini ada rusak. Piran malam 10 awal, 10 pertengahan kebagus rajin. Karena apa? Musim merampek 10 akhir. Ini minal mahrumin. Ciri-ciri dengan terhalang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Karena mungkin akhlaknya kepada Ramadan kurang bagus.
bagus, nggih. Akhlaknya kepada orang tua kurang mantap, adabnya kepada guru kurang top. Makanya dia tercegah mendapatkan keutamaan ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ridho kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia? Bahasa Nabi, engkau bacakan mereka sebelum tidur, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sebagaimana bapak-bapak khatib bilang jelu Jumat khutbah kedua membaca doa ini wajib niki. Dan cukup sekedar Rabbana atina fid dunya khutbah kedua dan Allahumma ighfir lil muslimin. Tidak sah Jumatannya ini tiga. Jadi harus berdoa lil muslimina wal muslimat pada waktu khutbah yang kedua. Nah, ini kalau seandainya terjadi seperti itu bagaimana? Boleh selesai sembahyang dohor doang, tu balik maghrib jadi yang ini. Ada jatuh murid tahu dengar suara itu misal, bapak, ndek baca doa si khatib baru, taduk pegang muka nak koce. Lagu perhatian pelajaran sanawiyah, pelajaran aliyah, pelajaran mahat, takhasus, dimanapun kita baca kitab fikih, bahwa wajib rukun hukumnya membaca doa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat pada waktu khutbah kedua salat Jumat. Khutbah kedua itu wajib. Tidak bisa dibalik-balik. Khutbah pertama tuan baca belum cukup, harus dibaca khutbah yang kedua. Kemudian yang keempat bahasa Nabi, supaya kau mendapatkan pahala haji dan umrah dulu baru tidur. Lagi-lagi Siti Aisyah bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah, kakak berembiak kentan, wah ngandut, berembiak gawe haji umrah macem baik. Maka jawaban beliau, baca dulu subhanallah 33 kali sebelum tidur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lain tadi yang sesudah salat Isya itu beda. Kalau tasbih, tahmid, takbir yang masing-masing 3 ini, itu adalah salah satu padilahnya untuk supaya salat-salat yang pelunggu samia bermasalah, yang ada cacatnya, ada celahnya, nggih, arak baik soal. Rakaat pertama arak tot lupa nenek, rakaat kedua arak tot macam-macam mutengat, nggih. Untuk tertambal penyakit-penyakit bolong-bolong, masalah-masalah dalam salat itu penting sekali kita iring imam sampai tutup, sampai berdoa. Sangat tidak etis menurut yang imam berdoa, mu'ara makmum berdoa mesa. Kira-kira mana lebih dikabulkan ini? Imam bersama jamaah yang lain berdoa atau dia yang mesa-mesa berdoa? Apa doa? Nabi doa. Apakah tidak cukup dengan doa imam itu? Ndet saduk doa imam niki. Innallaha ma'al jamaah. Sesungguhnya Allah bersama kumpulan-kumpulan orang yang memohonkan. Denik dengan sembahyang berkelur doang, Allah sangat merahmati, menyukai yang apabila suatu makanan itu banyak tangan yang berada di dalamnya. Mencari laikkan begebung dia. Ini mesan, sekaput mesan sambil lewarung. 2 kaput mesan sambil dalam balik. Seninen kelapahan, monosek jelamer untuk perempatan. Kak wah nyampah dek, wah nyampah sih. Dia nyampah balik ni. Lagu untuk perempatan jauh 2 kaput nyambil. Saji pitu setengah pitu sekali molas jari. Kata koce, ada 2 kaput kamu kan. Memang lagu seninen masih lapah. Sin mau ngancak doang kai. Anjauan, kamu mana-mana sekaput 2 balik, nggih. Tapi paling bagus itu beli makanan di mana-mana, bawa di rumah makan bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Ini salah satu makanan yang tidak akan dihisab di hari kiamat. Makanan, minuman yang dimakan bersama-sama. Makanan berbuka puasa, walaupun luwe, tapi dengan syarat halal sih uangnya juga, makanannya juga halal, berbukanya halal, tidak akan dihisab di hari kiamat. Makanan yang konsumsi berbuka, nggih ada nyaur, walaupun 3-4 warna tidak akan dihisab di hari kiamat, nggih. Karena apa? Ini makanan untuk buka puasa, makanan untuk sahur untuk puasa. Kemudian makanan yang dimakan bersama-sama bersama keluargakah, bersama temankah. Yang pun alhamdulillah ada istilah traktir. Supaya apa? Kelengek ruan mesan bersuap nyembir je satakiu mesan. Pesan lesehan. 1 porsi
Satu porsi dah satak seket aja. Mesaan sembi. Nabi acaranya mukbang arah niki, acara makan kuliner niki ye model. Ye piwal lele sunah doang pegawaian niki. Lamun dengan begelur tersurut, tutup sekecot begelur. Mesaan tek mecah dah melet dengan barokahnya hilang. Makan ini kalau ditonton banyak orang. Nah, niki lagu tiang enem baru masa melet pelungguh enem apa namanya? Nutribus arah niki masa tak melet dia melet ye. Kecuali yang nyeket puasa jarak lama lihat segede. Yang pun kurang bagus makanan pinggir jalan itu. Bukan tiang hasad, dengki, iri hati, belunggu sami sak jual gorengan, jual terang bulan. Silakan terus jualan silakan. Tapi tolong ditutup sedikit ibu-ibu, bapak, nggih. Saya ingat lalu dengan buye makanan pinggir jalan itu dengan dengar sandinara kepeng, ngempet telur, ambun taek, martabak. Ndek mana ambun onde-onde, ndek mana ambun terang bulan baru masak nesengih ambun. Lagu yang kena endeng pak sakit endeng semal. Endeng semal melet doang berat doang elo. Itu sebabnya pelunggu sami tiang saya beli jaja-jaja pinggir jalan, jangan beli yang sudah terpampang di kaca itu. Karena waslui lalu dengan buye sudah tercabut barokahnya itu. Sehingga walaupun haji 15 yu utama pisang goreng ataupun onde-onde ataupun mapiara sebenarnya molan aran, molan. Lagu dedoro tamu niki sampah yang masuk. Buktinya apa? Dini tuwes ke malam kelu isin tiang dini tuwes. Ini menunjukkan makanan yang masuk itu dedoro niki, dedoro daun. Wah lalu berkatnya itu sudah lalu. Ulama dulu itu jarang keluar daging, jarang keluar makanan-makanan Nabi istilahnya lepoyong niki nasi balap poyong kan, ikan belum. Manok, bebek jarang. Ya, makan-makan sama mai cari makin niki suka lihat pesan online datang doang makin run kebab run burger run pizza macam-macam makanan. Lagu engat-engat kamar ini nyala dilah tengah malam kemai-mai makanan mahal lajin minuman serba enak serba nikmat tapi kok jarang terlihat di masjid, jarang tengok tegal Quran. Allah jarang ini kasih Quran ya Allah. Ini seolah gara-gara jarang terbuka atau ya baru tebing atau ya berapa ini? Baru. Alhamdulillah syukur. Bagus. Seandainya tetap seperti ini Al-Quran luar biasa. Dende arak lepat-lepatan jamaah. Besok Ramadan jangan ada. Peringat lemaklah niki karena kesempatan yang sangat baik ini. Yang ingatkan hari-hari keruan-ruan, nggih anak-anak semeton pelunggu sami. Ingatkan bagaimana bare HP le bawon Quran. Tak le HP nan macam apa ruan ini? Macam ruan le HP mun panggung HP, dua HP mun perunjuk bawon Quran. Bare malik demin buka Quran, elor nisin balik. Ndik na mambu Quran niki elor. Ndak usah kadu elor niki jamaah balik buat adeng-adeng ndak buka ni kampur Rasul. Adeng-adeng. Karena ini kitab suci, bukan Quran, bukan Injil, bukan Zabur, bukan Taurat, bukan Suhuf. Inilah yamassu ilal mutahharun. Ini kitab suci yang apabila dibaca satu huruf dapatkan 10 paling tidak. Namun waktu sembahyang lainan malik, ini sampai selai, ini sampai seket, ini 100. Lain-lain kelebihannya. Itu sebabnya semakin rajin kita sholat, boleh semakin besar pahala kita membaca Al-Quran. Luar biasa. Jangan belum sami lepat-lepat hari-hari. Kalau waqiah mun lepat, Yasin mun lepat, nggih. Kemudian Nabi Malik tabarok mun lepat. Ndak usah dilepit-lepit. Berikan tanda, mungkin ada kayu-kayu atau mungkin ada kertas-kertas. Iya si tanda. Adin tetap engas cantik Al-Quran niki. Karena ini salah satu penyebab orang diangkat kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita hormat kepada Al-Quran. Meni doang tersilit tele salatiah niki menintang Al-Quran tersilit. Coba kamu tukul mentian taman dek masakit buit ini bareng ngelongkong Quran. Termasuk kantong Quran ndak bagus lagi salat. Lagu lah munjuk sekolah jak kantong sila. Lagu lah sembahyang kantong Quran kojeb niki. Demi ruku makin ngelompong Quran paling ngelompong Quran beli dungking Quran isi. Itu tidak mencerminkan adab yang baik kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak bagus. Alhamdulillah tersuruh berjulu-julu banggung ngeli rehan barang meniki. Kalau elek galang ngeli bawon galang nggih. Dende alung isi jengku basi. Aku sebaru sebagian dengan mun pegelepak Quran ele julu. Pada sejajar Quran kan jenain lambak nain jemaah. Bagaimana akan bisa mengamalkan isi Al-Quranul Karim? Bilang waktu baca subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah
linuriyahu min ayatiha innahu wasami'un basir. Birang waktu dengar lagu kurang baik dan milik amalan nggih. Kata para naran isi-isi yang ada dalam Al-Qur'anul Karim wabil khusus tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana awal surat Al-Isra ini diawali dengan kata-kata subhana. Ini menunjukkan bahwa perkara yang ingin Allah ceritakan adalah perkara yang amazing, mencari batur tuan, perkara yang luar biasa, perkara yang maha dahsyat. Karena apa? Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu paling tidak harus 40 hari 40 malam. Mengadu unte, mengadu lampak Malik saya jawab, saya ngonek Malik dikit. Tapi ternyata Asra yusri isra'an. Isra itu adalah perjalanan malam, bukan perjalanan siang, bukan perjalanan awal malam, tapi perjalanan Nabi itu di atas jam 12. Ini menunjukkan bahwa waktu atas jam 12 itu kan iya waktu dengan tahajud nggih. Waktu salat malam yang paling mendekatkan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Laila, yang mana beliau seperempat malam kurang, bahkan kurang 4 jam jemaah sekalian. Itu sebabnya ini butuh iman, butuh keyakinan bahwa dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab yang ada bahwa saya ndek nyadu dengan peristiwa Isra dari Mekah menuju Masjid Al-Aqsa, maka dia dihukumkan keluar dari agama Islam. Mun Islam agama ndek nyadu, maka dia harus mengucapkan lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau dia tidak percaya tentang Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju atas langit, maka dia dihukumkan fasik, dihukumkan berdosa. Lagu ndek sugil agama Islam. Kaum muslimin hafizakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini diawali dengan lae wan berdebat antar langit kanjeng bumi. Nggih, yang kronologisnya ini disebutkan dalam Kifayatul Awam Sarah Nurul Zolam nggih. Nurul Zolam Sarah Kifayatul Awam, bahwasanya sudah terjadi perdebatan dulu saling membanggakan antara langit ke bumi. Langit berbangga terhadap bumi, bahwasanya di dalamku ada Baitul Ma'mur, ada aras, ada kursi, nggih, ada malaikat-malaikat dan lain-lain sebagainya. Tapi bumi pun singkat cerita menjawab, saya juga hebat ya langit, bahwasanya di bumi, di dalam diri saya fiyal abhar, fiyal anhar, fiyal asjar. Di dalam diri saya, tubuh saja di situ ada banyak sungai yang indah, banyak lautan-lautan yang luas, banyak pepohonan-pepohonan yang indah. Di dalam diri saya juga ada Ka'bah, tempat kaum muslimin tawaf, nggih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus ucapan sebenarnya waktu tawaf itu sudah yang disampaikan Al-Mukarram tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sambil meneteskan air mata tawaf itu kali sembahyang sunat tawaf dekat makam Ibrahim. Daripada pada lagi buku-buku panduan lagu den ini lancar pada tersenggol si batur terik buka panduan. Ini baik subhanallah, tasbih terus, al-baqiyatus shalihat. Banyak sekali tempat digunakan al-baqiyatus shalihat niki. Baru tiang dek sembahyang tahiyatul masjid ganti dengan al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pelunggu sami tidak sempat salat tahiyatul masjid, nggih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Lagu tetenak sebeli 5 kali. Sayang hebat niki, sayang top. Ketika ada sujud tilawah tadarusan ada 14 tempat, karena mungkin nggih tidak enak sama teman-teman parat nyaleh-nyalehan hidap menjaga, belum enak rasanya di tempat ramai sujud tilawah, maka nyeremot pelunggu sami nggih mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 4 kali, supaya jangan kita dianggap para naran tidak memperhatikan ayat-ayat tilawah tersebut. Sehingga apa yang diucapkan oleh bumi pada akhirnya mengatakan, saya lebih mulia dari engkau wahai langit, karena dalam diri saya ada khatamul anbiya wal mursalin, ada Muhammad, ada penutup nabi dan rasul yang hidup di diriku, lahir dariku, kemudian akan dimakamkan di tempatku, bersemayam dalam perutku. Maka ketika mendengarkan ucapan daripada bumi seperti ini, langsung KO langit. Lamun yusim berjawab, ya KO kuan, KO sudah.
Dek tawa kalaham tu aja. Karena apa? Langit aras semuanya bertekuk lutut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada waktu itu dia berdoa. Berdoa supaya sempat diinjak oleh kaki yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkabullah apa yang menjadi doa langit-langit tersebut. Nggih, langit pertama diinjak Nabi Adam di situ. Langit kedua diinjak kanji sandal Nabi. Ndek napa ndek bersandal. Kalau Nabi Musa waktu ke Wadi Tua Tursina tersurun buka sandal julu ampuna dengar harun bahasa-bahasa Allah Taala. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak disuruh untuk melepas sendalnya sampai atas langit kepitu sampai Sidratul Muntaha dinwah tersuruh buka sandal. Ini menunjukkan sandal beliau lebih mulia daripada kita-kita ini. Yang pun sila baik Habib-habib nggih ulama-ulama itu luwih sogok-sogok sandal Nabi le ulu. Karena memang lebih mulia sandal Nabi kance bawa kita niki sorban puluh samitiah niki. Karena Nabi karena sandal niki nyeleket dengan kakinya cokornya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disuruh dibuka sandalnya oleh Allah Taala. Sangat dimuliakan. Beliau langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin langit kedua tadi bersama Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Dalam tafsir ada hilaf baina Musa atau Ibrahim langit kepitu ini. Tapi yang paling kuat mayoritas para ulama tafsir mengatakan yang di langit ketujuh itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagu Nabi Ibrahim muharan enggih-enggih dawa. Pira tersurum sembahyang Muhammad seket. Ya sudah. Din nolak niki. Tapi Nabi Musa pokal nih dengan pokal karena memang biasa lawan Tuhan Nabi Musa niki. Saya kira Tuhan Fir'aun, Tuhan-Tuhanan, dia Tuhan asli. Wakasan berdebat nih, wakasan menanya kayak Tuhan-Tuhanan lagu kita. Oleh karena itu kita bersyukur dengan asbab langit berdoa maka terjadilah Isra dan Mi'raj sehingga rata langit pertama, kedua sampai kedua bahkan muntaha diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa? Ketika terjadi Isra dan Mi'raj dalam kitab yang sama dijelaskan bahwa buraq yang dibawa malaikat Jibril dan Mikail itu adalah bukan buraq sembarangan, tapi itu adalah buraq pilihan. Nabi Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ke dalam surga buraq sebagai kendaraan menjemput orang yang sangat hebat ini. Maka beliau menjumpai dalam surga banyak sekali buraq. Nggih. Wah seno lagu arak sekek kaya. Tidak jingkrak-jingkrak, tidak berbahagia, tidak bergembira, murung, sedih, sehingga didekati oleh Jibril alaihissalam. Ada apa denganmu meton? Kembali mesam, meruelete, ndem berjorak aja batur-batur, bergembira, bersukaria, beryuforia lah. Karena dalam surga orang senang-senang. Tapi ini aja kaya, murung, teduk, doang bongoh. Apa katanya buruk ini? Sebenarnya saya ini din maidap mangan bekakan di sini luar biasa. Sik perangan aran dengar sak Muhammad doang tersebut tu ke atas langit dengan baca selawat tersebut aran Muhammad si malaikat di pintu-pintu aras la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggih, yang pun elek masjid-masjid kadang-kadang Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad itu menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad bersanding namanya dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Niki Allah Muhammad lawang-lawang niki hebat logo-logo niki. Allah Muhammad nggih. Lagu tiang jak kurang setuju lamun arah elik tasbih. Allah Muhammad. Sengan gembe bareh pas serang melemenek menjauh je kuisi Allah Muhammad niki tu lagu. Walaupun boleh di dalam kantong ya nggih. Cuman kurang bagus apalagi mun kalungan de kuisi Allah Muhammad. Niki hal yang tidak layak untuk dibawa ke dalam kamar kecil jemaah sekalian. Hafizakumullah nggih. Jadi seperti itu. Ketika dia menjawab dengan jawaban yang sangat istimewa, saya rindu dengan sosok Muhammad ini yang punya nama Muhammad ini, beremberan ruwen, beremberan idap abadaitkan cinia. Maka ini salah satu sebabnya dia dibawa awalamun menuju sida wa kancik jebgumi. Sida wa kancik jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa jemaah sekalian? Lamun wah buruk doang. Ini kan hewan tak berakal ini. Lagu si kangen juk Nabi. Nggih, sampun belungku seri ujaran sembahyang.
Kan bembek sembahyang di tua, samping di tua, dan seterusnya. Manok-manok di tua, yang walaupun manok itu kelebihan manok adalah lebih-lebih sawung niki tekican seriuk malaikat niki waktu ke malam kalah tisi manok. Dinara alarm, dinara jam-jam apaan manok ngongkong pada jamnya, din masalah sih ngongkong. Karena apa? Dia melihat malaikat turun dari langit, kemudian dia memberitahukan kepada manusia, pada tulis ending ampun berdoa nuna Allah Ta'ala. Lagu itu saya ternyata kaing masih jam 2 manok berut ngongkong sih. Allahu Akbar. Nggih, ampun. Jadi seperti itu. Ya ampun, terjauh juk bumi niki karena alasan yang sangat mulia, jawaban yang sangat hebat. Itulah sebabnya dia ditunggangi oleh manusia, makhluk Allah yang paling hebat, sehingga naik lagi ke atas langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian hafizakumullah. Hadiah sembahyang 5 waktu niki terus kita sama-sama hormati, hargai sebagaimana Allah sangat menghargai tiang pelunggu sami jemaah sekalian. Nggih. Dengan salat ini rezeki kita akan semakin barokah. Yakin sudah berembe pun run masalah telik balik. Lamun girang sembayang sunnah telik balik, bercahaya rumah ini rahmat Allah turun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun badara ila shalah, bahasa Siti Aisyah, Nabi lamun arak masalah selalu aru nyerak sembahyang sunat hajat, curhat kepada Tuhan, ngelapor kepada Allah. Aku sebagian dengan arah masalah batul lah yang ngelapor, ton sayang kaya lagu dalam angan tatlok pelot rasa ten tutuk nani jaisi dalam angan lengi angan dalam ruan doang periak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kita curhat, kemudian kita baru kasih tahu mungkin orang tua kita nggih ataupun orang-orang yang dekat dengan kita, insyaallah dengan salat berjamaah lebih-lebih jamaah sekalian nggih, yang merupakan inti sebenarnya kita mau bahas nggih karena waktu dan keadaan, bahwa salat berjamaah ini adalah salatnya para sahabat. Sahalatnya Rasulullah bersama para sahabat. Nabi selama sehat tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Para sahabat-sahabat jarak 2 kiloan, 3 kiloan, bahkan lebih daripada itu, sangat-sangat mengutamakan salat subuh lebih-lebih. Makanya disebutkan, kalau pelunggu sami mau melihat sekedar dengan Islam serius sembahyang berjumat, datang alhamdulillah Islam haram. Lama Idul Fitri, Idul Adha datang. Lagu lamut melih seriuk betul-betul mukmin sejati seriuk datang nak pendek sembahyang subuh. Karena memang ini asqalus salati alal munafikin nggih, al fajr wal isya ini au kama qala, sembahyang yang paling berat dirasakan orang-orang muna, orang-orang ruan dalam solat hijri lagu langit dalam angan adalah sembahyang subuh ini datang juk masjid, maaf niki sembahyang isya ini datang. Karena apa alasannya? Panggil lalu ndek sembahyang isya, subuh ngandut lalu ndek sembahyang subuh di masjid, balik masjid niki alhamdulillah pelunggu sudah makmurkan terus istiqomah jemaah sekalian mudawamah nggih. Niki para sahabat-sahabat zaman dahulu kala sampai-sampai wah terjadi sekali doa sahabat yang bernama Abdullah bin Umar arak temui datang, was temui datang niki mu nini lalu, beliau juga tidak enak untuk menegur lalu batur ni seman, sehingga beliau mengatakan sampin bih dengan sembahyang berjamaah lebih-lebih di Masjid Nabawi sesudah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kemudian lalu temui nyerak beliau jok masjid, wah tutup doang selesai dengan sembahyang berjamaah. Sedih beliau oleh pituk lekur kali sembahyang isya. Allahu Akbar. Dalam mazhab yang lain kan dibolehkan sampai 3-4 kali. Lamun nenek tiang bulugal sami mazhab Syafi'i cukup sekali tulang. Nggih, artiin sekali sembahyang mesak terus balas sembahyang berjamaah kan jadi 2-3 misalnya itu boleh. Lagu lamun sampai 3 kali sembahyang isya dalam semalam tak boleh itu. Tapi itu kan macam-macam mazhab. Tapi itu diambil mazhab-mazhab yang lain. Pituk lekur kali 4 rakaat. Silahkan pelunggu sami hitung. Selesai beliau pituk lekur kali sembahyang isya untuk menambal ndik mau sembahyang berjamaah isya, beliau ketiduran, ketiduran sampai mimpi. Impi niki napi batur-batur sakanjen biasa berjamaah tunggang jaran. Bejulu ni ada yang padahal tak nempuk jaran, pelai rarat jaran. Lamun ni ajak menonton empuk jaran, dia nini palek, ndak bisa mengejar teman-teman di depan. Sehingga dia bertanya, "Nggih, kembek ampun ini jelap jaran, ini meton isi, sida kejar jaran." Maka jawaban teman-teman di depan sana adalah itu akibat engkau solat sendirian.
walaupun 17 kali sembahyang Isya tidak akan pernah bisa mengejar kami yang solat berjamaah di masjid. Jelas niki jemaah sekalian. Niki jaga engkah juruk wah harak ron peringatan niki wah sejam niki ya. Kemudian makin lele pojong arak dengan merari macam niki yang arak jalan ngaji le kumpung yang makin hingga sasar nggih. Yang ampun maaf atas segala kekurangan. Mungkin tidak pas sesuai harapan pelungguh judulnya, pembahasannya. Yang mohon maaf yang sebesar-besarnya, okay? Lebih-lebih pada ibu-ibu salalah meriap kita doakan. Mudah-mudahan pelungguh sami mengeluarkan impak sedekahnya melalui Isra Mi'raj ini Allah ganti dengan pahala yang sebesar-besarnya supaya nasibnya lebih-lebih daripada burak yang tadi, okay? Bilang tahun pelungguh Isra Mi'raj, bilang waktu pelungguh Maulid roh raih demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita diperjumpakan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.